Kepada peserta Zoominar untuk dipersilahkan duduk kembali di tempat masing-masing. Baiklah, acara Zoominar kita segera mulai. Kepada Pak Subhan masih di tempat? Kepada Pak Subhan? Kepada Bapak narasumber, Pak Subhan? Masih ada Bu, masih ada. Saya masih ada. Oh baik Pak, terima kasih. Bisa kita mulai ya Pak, maaf atas gangguan jaringan yang di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Amin. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Sang Pencipta atas nikmat yang diberikan pada hari ini. Sebelumnya kami segenap panitia pelaksana Zoominar memohon maaf atas waktu yang telah terpakai. Seharusnya kita sudah mulai pada Ibu narasumber yang pertama, tetapi dengan gangguan jaringan kita nih Pak, karena memang di sini cuaca tidak bersahabat, sedikit mendung, hujan, jadi jaringan juga ikut terganggu. Yang terhormat kepada Bapak Ketua DPW PPNI Sumatera Utara, kemudian yang terhormat Ketua DPK PPNI Kota Padang Sidimpuan dan seluruh Ketua DPK PPNI Setapanuli bagian selatan. Selanjutnya yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Nurse Muhammad Subhan Eskep, dan yang terhormat Ibu narasumber Ibu Desi Meliana Gultom SKM MKes. Sedikit saya bacakan, saya perkenalkan kurikulum PT daripada Bapak narasumber dan Ibu narasumber kita, yaitu Bapak Nurse Muhammad Subhan, yaitu beraktivitas dalam organisasi, pernah sebagai Ketua Senat Mahasiswa FIK UI, kemudian saat ini bekerja sebagai Direktur PT Prodibe Indonesia sampai sekarang, PT Aplikasi Kesehatan Indonesia, kemudian PT Telemedika Indonesia Manajemen, kemudian ada lagi yang lain sebagai admin IT PPNI Pusat, kemudian sebagai manajer proyek radio televisi Meuber, kemudian sebagai staf ahli rektor di Universitas Dili Timor Leste. Itu sedikit yang bisa kami perkenalkan CV daripada Bapak Subhan, narasumber kita yang kedua nantinya. Kemudian untuk Ibu narasumber kita yang pertama, pemberi materi yang pertama, yaitu Ibu Desi Meliana Gultom SKM MKes, yang aktif saat ini di organisasi PPNI Kota Padang Sidimpuan, dan beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara, dan sekaligus menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara sampai saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai perkenalan singkat dari kedua narasumber kita, karena memang waktu kita sudah terpakai tadi saat adanya gangguan jaringan. Sebelumnya izinkan saya membacakan rundown acara kita yang singkat ini. Pertama tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI. Kemudian selanjutnya nanti membuka oleh moderator yaitu saya sendiri, kemudian doa. Selanjutnya nanti pemateri 1 yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita Ibu Desi Meliana Gultom. Berikutnya nanti kita sampai pemateri kedua yaitu oleh Bapak narasumber kita Bapak Muhammad Subhan. Selesai nanti pemateri pertama dan kedua, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti kepada para peserta Zoominar, mohon pertanyaannya ditujukan kepada siapa, apakah itu kepada Ibu pemateri yang pertama atau kepada Bapak pemateri yang kedua. Jadi untuk mempersingkat waktu, izinkan saya demi mengambil ridho dan berkah acara kita ini dari sampai dimulai dengan sampai berakhirnya nanti,
Izinkan saya memimpin doa secara umum kepada seluruh panitia, peserta Zoominar yang ada di Zoominar ataupun YouTube. Memulai acara kita ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu oleh Ibu narasumber kita dan sekaligus membuka acara seminar atau Zoominar ini. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Desi Meliana Gultom SKM MKes dengan materi teknologi informasi sebagai solusi di masa pandemi COVID-19. Jadi materi kita ini sangat berhubungan erat dengan masa yang sekarang, yaitu seluruh dunia yang menimpa pandemi COVID-19. Jadi mohon kepada seluruh peserta Zoominar, bila ada nanti yang ingin bertanya kepada Ibu narasumber kita yang pertama, agar mengajukan di saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Ibu narasumber kita yang pertama, Ibu Desi Meliana Gultom SKM MKes, waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Elviana. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, sangat jelas, cukup jelas, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator sekaligus pembuka acara kita pada hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua peserta di Zoom Us, dan juga selamat siang juga buat semua peserta yang mungkin pada Zoom meeting siang hari ini kita terbatas dan bisa menyaksikan di YouTube channel kita Itkesu Official. Terima kasih banyak atas antusiasnya, dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Semoga kita selalu dalam senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Ibu moderator kepada saya selaku narasumber pertama, dan perlu kami sampaikan bahwa memang kami mengucapkan selamat bergabung di Zoom meeting siang hari ini kepada Bapak M. Subhan selaku narasumber kedua nantinya. Dan tidak lupa yang paling utama adalah syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan nikmat kepada kita semua pada hari ini dapat mengikuti acara Zoominar ataupun seminar online yang kita lakukan selaku DPK PPNI Pendidikan di Kota Padang Sidimpuan. Dan salawat beriring salam ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW PPNI Sumatera Utara ataupun yang mewakili yang tergabung di dalam Zoom meeting kita hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak atau Ibu Ketua DPK PPNI, DPD PPNI Kota Padang Sidimpuan, dan seluruh Ketua DPD PPNI se-Kota Tapanuli bagian selatan yang telah tergabung di dalam Zoom meeting hari ini. Kemudian dan mungkin nanti narasumber kita yang kedua akan menyampaikan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan layanan informasi kita, teknologi tentunya. Pak Subhan ini mungkin sudah banyak sepak terjang di lapangan, baik itu di bidang teknologi informasi, di bagian kesehatan, jadi nanti mungkin lebih detailnya ke beliau. Namun mungkin saya di sini sebagai pembuka dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara Zoominar hari ini. Semoga
walaupun tadi ada terkendala sedikit masalah, namun harapannya nanti sampai akhir acara kita berjalan lancar. Dan sebagai materi dari saya, mungkin akan saya sampaikan dengan share screen saya. Apakah bisa terlihat, Ibu? Belum bisa terlihat, Ibu. Oke. Oke, sudah terlihat, Ibu. Sudah bisa melihat peserta yang lain sepertinya bagaimana, Ibu? Sudah tampil, Ibu. Bisa, Ibu. Oh, baik. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan materi saya hari ini terkait dengan teknologi informasi sebagai solusi di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu sudah kita rasakan bersama, tapi harusnya masa pandemi ini kita doakan sama-sama cepat berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita sebagaimana sebelumnya normal, tetapi untuk kedepannya antisipasi dari pandemi COVID-19 ini tentunya sekarang pemerintah dan unsur-unsur lainnya, baik itu swasta, negeri, dan perusahaan-perusahaan telah melakukan terobosan-terobosan baru bagaimana supaya masyarakat tetap merasakan apa yang harusnya mereka rasakan walaupun pada masa pandemi COVID-19. Namun yang paling ditekankan saat ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah memberikan materi tentang pentingnya peran perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi informasi sebagai solusi di masa pandemi COVID-19 ini. Sudah sama-sama kita rasakan yang terjadi saat ini, dampaknya yang membuat kita social distancing dan physical distancing yang akan menjadikan teknologi informasi yang sangat penting sebagai solusi mengatasi seperti pendidikan, bisnis juga, ekonomi, serta kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Nah, semua dilakukan dengan protokol COVID tentunya untuk mencegah terjadinya peningkatan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Tujuan teknologi informasi itu digunakan untuk memberikan wadah kepada masyarakat. Yang pertama mungkin efisiensi waktu, kemudian biaya dan tenaga. Tentunya dengan memberikan fasilitas-fasilitas teknologi informasi, masyarakat dapat menggunakan apa yang mereka butuhkan disesuaikan dengan informasi yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak swasta lainnya. Nah, harapannya ke depannya tentunya seluruh masyarakat akan mengalami ketergantungan terhadap teknologi informasi ini. Nah, untuk itu kita akan melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk bidang pendidikan, seperti contohnya mengadakan kelas online, dan seperti yang kita lakukan saat ini yaitu dengan melaksanakan Zoom webinar secara online yang nanti kita berbagi informasi dan berbagi pengetahuan tentang pendidikan di bidang kesehatan tentunya, dan harusnya pendidikan kita walaupun dalam keadaan physical distancing harus memang dilakukan supaya apa yang dirasakan masyarakat memang benar-benar dengan ilmu terbaru dan ilmu-ilmu yang
relevan dengan pendidikannya masing-masing. Kemudian di bidang pemerintahan telah banyak penyebarluasan informasi melalui website, kemudian sarana komunikasi yang terus dikembangkan, termasuk dengan Zoom meeting yang kita lakukan pada siang hari ini. Kemudian pada bisnis dengan sistem e-commerce yang merupakan sistem perdagangan online yang mungkin membantu pebisnis-pebisnis atau pengusaha-pengusaha dalam melanjutkan perekonomian bangsa kita ini. Kemudian di bidang sosial ada yang melakukan dengan hiburan dan komunikasi, tentunya dengan menggunakan YouTube channel juga, dan itu kita lakukan pada siang hari ini. Kemudian bidang kesehatan tentunya dengan mapping dan tracking data persebaran COVID-19 itu sangat kita butuhkan, mulai dari daerah-daerah sampai dengan wilayah-wilayah perkotaan yang kemudian akan disatukan nanti akan menjadi data Indonesia, dan itu yang sangat diperlukan oleh pemerintah kita tentang pengumpulan atau mapping data-data pasien-pasien yang terkena COVID dan masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID. Namun kendala yang kita rasakan pada saat ini, yang pertama kurangnya keinginan untuk mengenal teknologi informasi itu sendiri, serta kurangnya sarana pendidikan di daerah. Dan di daerah hanya mendistribusikan beberapa perkuliahan saja, atau pendidikan, namun tidak semua daerah di Indonesia akan merasakan mendapatkan pendidikan yang tentang teknologi informasi, dan tidak semua juga sarana pendidikan bisa memberikan pelayanan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa tentang teknologi informasi. Dan dari kendala tersebut, Institut Teknologi Kesehatan Sumatera Utara hadir di tengah-tengah kita semua, berada di daerah, namun kita sudah mempunyai program studi Fakultas Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, dan tentunya untuk menunjang tercapainya derajat kesehatan yang maksimal, Fakultas Kesehatan siap menangani masalah-masalah yang akan timbul ke depannya dan membantu pemerintah untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan. Mungkin untuk informasi lebih lanjut ada di website kita ikesu.ac.id. Kita siap melayani masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk mengembangkan ilmu di teknologi informasi tentunya, dan seharusnya pada masa pandemi COVID ini kita selaku masyarakat Indonesia yang ikut merasakan pandemi ini bisa mengikuti alur dari program pemerintah untuk meningkatkan teknologi informasi yang kedepannya semakin kuat dan semakin tinggi ilmunya, dan mudah-mudahan kepada seluruh peserta Zoom dan live streaming di YouTube memberikan informasi kepada masyarakat yang seluas-luasnya bahwa kita IKESU selaku panitia pada hari ini menerima mahasiswa baru untuk Fakultas Teknologi dan Fakultas Kesehatan. Mungkin itu aja materi dan pembukaan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih Ibu Moderator kita Ibu pemateri kita, Ibu narasumber yaitu Ibu Desi Meliana. Sungguh menarik sekali ini bahan atau materi yang disampaikan oleh Ibu pemateri kita. Yang pertama, di situ tadi ada sekilas tentang solusi, bukan begitu ya Ibu? Memang saat ini kita tidak bisa banyak melakukan kegiatan karena pandemi COVID yang menimpa di seluruh, bukan hanya Indonesia saja, bahkan kita di pelosok terkecil pun mungkin sudah ada yang terpapar begitu. Jadi dengan demikian solusi yang disampaikan oleh Ibu pemateri kita tadi dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi, begitu kan Ibu? Yes, Oke, kepada peserta seminar nanti pertanyaan
kepada yang ditujukan kepada ibu narasumber kita mohon dicatat. Nanti kita akan sediakan waktu setelah dari Bapak narasumber kita yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Subhan, masih di tempat ya Pak ya? Oke. Oke Bapak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak narasumber kita, Bapak Nersu Muhammad Subhan Eskep. Kepada Bapak, kami persilahkan Bapak. Oke. Saya izin share screen ya. Boleh Bapak, silahkan Pak. Oke, baik. Sudah bisa ya dilihat ya? Sudah Pak, sudah bisa dilihat Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kita semua. Ya, terima kasih sudah mengundang saya untuk sedikit berbagi pengalaman atau sharing sebenarnya dari apa yang sudah beberapa kali saya lakukan gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara, suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas sekali Pak. Baik, jadi kalau bicara teknologi kesehatan itu memang sesuatu yang unik ya di Indonesia. Di Indonesia saya ngomongnya ya. Kalau di luar negeri itu teknologi kesehatan sudah menjadi hal yang biasa. Menarik juga kemudian kita kaitkan dengan pandemi COVID, karena pandemi COVID-19 ini ternyata membuka, bisa pindah. Jadi pandemi COVID-19 ini ternyata juga membuka mindset dan cara pandang organisasi profesi, gitu ya. Organisasi profesi khususnya perawat, bidan, dokter, bagaimana kemudian organisasi profesi ini mau memberikan akses layanan digital training ya, yang kemudian kita lihat teman-teman itu menyelenggarakan blended learning gitu ya, atau kemudian seminar-seminar online yang kemudian di SKP-kan. Padahal ide bahwa layanan-layanan sifatnya online itu sendiri sudah dimulai sebenarnya sejak tahun 2016 kalau di PPNI ya gitu. Oke. Baik, saya perkenalan singkat ya, perkenalan lagi. Jadi ini nama saya Subhan, saya lulusan dari program nurse tahun 2004, saya lulus nurse di FIK UI. Kemudian ini pekerjaan saya uli di PT Prodibi Indonesia. PT Prodibi Indonesia itu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, kemudian kita mengembangkan platform digital dan media. Ya. Kemudian tahun 2019 saya juga mendirikan PT Aplikasi Kesehatan Indonesia. Ini dengan teman-teman perawat di Medan, kemudian di Palembang, kemudian di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta. Kita mengembangkan aplikasi kesehatan, nanti saya cerita itu. Kemudian yang terakhir ada beberapa dokter yang kemudian mengajak saya bergabung untuk mendirikan PT Telemedia Indonesia Manajemen. Kemudian kita singkat produknya namanya Tedika. Kemudian saya juga sampai sekarang masih jadi staf ahli rektor Undil. Di sana saya diamanahkan sebenarnya sedang diamanahkan. Di sana saya sedang diamanahkan untuk membuat klinik. Sebenarnya ada 3 klinik yang saya buat, tapi karena COVID-19 ini jadi klinik itu tertunda gitu. Jadi ada klinik dokter umum, dokter gigi, sama satu lagi itu adalah klinik home care. Seperti itu di Timur Leste Undil, di Dili gitu ya. Kemudian saya sekarang sudah tidak lagi di PPNI Pusat. Saya di PPNI Pusat itu dari tahun 2011 sampai 2016. Jadi kalau teman-teman mengenal istilah NIRA, kemudian nomor NIRA kita sampai 11 digit itu dulu saya yang membuat pertama kali dari mulai nol, dari mulai kita punya data nol gitu sampai kemudian tahun 2016 ketika saya resign dari PPNI Pusat itu datanya di angka 275.000 anggota gitu. Jadi kalau dulu
sebelum ada sistem informasi keperawatan, sistem informasi keanggotaan PPNI itu, ketua-ketua umum PPNI itu kalau bicara dengan pemerintah itu kira-kira data perawat itu 500.000, kira-kira jumlah perawat di Indonesia itu ada 700.000, kira-kira 300.000. Nah, setelah kita ngembangin SIM KPPNI itu, akhirnya secara bertahap itu, secara growing gitu ya, data anggota itu menjadi lebih teratur seperti itu. Kemudian saya resign dari PPNI Pusat karena kebetulan kantor saya PT Prodibi Indonesia itu saya dapat proyek di Timur Leste untuk mendirikan TV-nya Partai Fretilin di sana. Jadi saya di sana hampir 1,5 tahun seperti itu. Ini fotonya, ini foto saya dengan orang-orang Timur Leste. Kita lagi syuting di jalan, bagaimana kita mentraining mereka untuk memproduksi konten. Kok bisa? Ya karena salah satu bisnis saya itu sekarang saya itu punya bisnis mengembangkan TV rumah sakit gitu ya. Jadi rumah sakit punya siaran televisi sendiri yang kontennya adalah program promosi kesehatan untuk pasien dan keluarga. Ini pertama kali saya membuat produk TV rumah sakit itu di Rumah Sakit Borowius Bandung. Jadi kalau teman-teman semua datang ke Bandung, kemudian mampir ke Rumah Sakit Borowius Bandung, itu di depan lift gitu ya, ada TV kecil, kemudian di unit-unit rawat jalan atau di seluruh TV rawat inap itu ada namanya Borowius Channel. Nah itu saya membuat, termasuk bikin studionya, bikin kontennya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mulai produksi konten yuk, gitu. Saya udah produksi dari tahun 2009. Iya betul gitu. Habis itu saya dikontrak di sekitar 7 rumah sakit Muhammadiyah membuat TV rumah sakit, gitu ya. Kemudian yang sekarang yang terakhir ini saya membuat di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang seperti itu. Nah dari situ kemudian bisnis saya masuk ke TV satelit dan segala macam gitu. Oke, rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, era teknologi yang kemudian sekarang kita ada di dalamnya adalah era kemapanan informasi, gitu ya. Jadi luar biasa sekali, Bapak. Betul. Jadi kalau kita lihat gitu ya, rumah sakit pertama atau konsultan pertama yang dikunjungi oleh masyarakat itu adalah Google, gitu ya. Atau browser di YouTube, di Yahoo, gitu ya. Jadi itu adalah rumah sakit pertama, gitu ya. Nah, era kemapanan informasi inilah yang kemudian pada akhirnya membuat paradigma kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat, sebagai dokter, bahkan sebagai bidan gitu, dan sebagai tenaga kesehatan lain itu harus merubah mindset-nya gitu ya. Dulu waktu saya kuliah itu yang namanya ngomongin mengenai stroke, ngomongin masalah diabetes dan segala macam itu seperti barang yang sangat berharga ilmunya gitu. Karena hanya kita yang tahu, seperti seakan-akan kita itu hanya kita yang tahu gitu. Masyarakat umum itu nggak tahu gitu. Tapi sekarang gitu ya, dengan adanya teknologi menjadi sangat luar biasa di mana-mana gitu, kemudian handphone itu bisa kita gunakan untuk transaksi, kemudian kita bisa browsing apapun di handphone gitu ya, maka istilah-istilah kesehatan, informasi-informasi kesehatan itu menjadi hal yang sangat biasa sekarang gitu ya. Ngomongin stroke semua orang tahu stroke. Betul. Ngomongin, bahkan kalau kita ngomong sama masyarakat umum gitu, pasien misalnya ngomongin gangren, mereka udah paham. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita harus lebih aware terhadap teknologi seperti itu. Dan kita nih keperawatan sebenarnya khususnya itu tidak banyak siap kalau saya melihat itu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin teknologi itu sejak kapan sih? Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita ngomongin teknologi awal di kesehatan itu sebenarnya kita mulai sejak tahun 50-an. Jadi kalau ngomongin teknologi di bidang keperawatan, di bidang kesehatan, di bidang rumah sakit itu, di luar negeri, di Amerika itu sebenarnya sejak pertama kali komputer itu hadir untuk diperjualbelikan gitu ya. Jadi setelah industri komputer itu hadir, kemudian menjualbelikan komputer itu tahun 50-an, itu rumah sakit sudah mulai melirik itu dan menganggap bahwa komputer itu bagus loh, komputer itu penting untuk siapa? Untuk kita, untuk tenaga kesehatan di rumah sakit, untuk tenaga administrasi di rumah sakit. Jadi pencatatan jumlah dokter, pencatatan data dokter, data perawat, kemudian data pasien, administrasi pelayanan, itu semuanya sudah computerized sejak tahun 1950-an gitu ya. Jadi 5 tahun setelah kita merdeka itu
perawat-perawat kita di luar negeri, di Amerika khususnya gitu ya, karena mereka langsung bersentuhan dengan teknologi gitu ya, mereka sudah menggunakan komputer gitu ya. Kemudian 10 tahun setelahnya gitu ya, tahun 1960 itu rumah sakit mulai mengembangkan Hospital Information System. Jadi HIS dikembangkan pertama kali untuk mencatat transaksi keuangan, billing system dan accounting system gitu ya. Jadi kalau tagihan-tagihan yang kemudian sekarang misalnya kita ke rumah sakit umum, ke RSUD misalnya ya, kemudian kita mau minta billing atau tagihan dari misalnya obat atau konsultasi dokter itu atau tindakan dokter itu di Amerika tahun 1960-an itu sudah terjadi gitu ya. Nah, kemudian tahun 1965-an para perawat sudah mulai menggunakan komputer untuk mencatat data pasien. Jadi luar biasa gitu loh. Perawat-perawat kita nih mereka sudah melihat bahwa komputer itu untuk melakukan pencatatan data pasien menjadi lebih sangat rapi. Beda dengan di Indonesia itu ya. Kita masih tahun 65 itu kita masih berjuang, apalagi ada kasus PKI kan ya gitu. Kemudian saya agak maju ke depan gitu, tahun 1980-an ini yang kemudian disebut sebagai revolusi dari nursing informatik gitu ya. Jadi sistem informasi keperawatan itu mengalami revolusi dari sisi sistem dan dari sisi desainnya, alur proses bisnisnya itu tahun 1980-an dan di tahun 1980-an itu medical order, pencatatan tanda-tanda vital, kemudian catatan pasien, kemudian perencanaan pasien itu semuanya sudah computerized. Jadi tahun 80-an semua sudah computerized, meskipun sifatnya masih desktop ya. Jadi aplikasi desktop itu kayak aplikasi yang nyatanya di komputer itu, tapi antara satu komputer dengan komputer lain itu belum terkoneksi. Kenapa? Karena belum ada jaringan. Oke. Nah ini contoh clinical note-nya, nursing clinical note yang sudah dikembangkan. Jadi luar biasa gitu. Perawat-perawat kita tahun 80-an mereka udah berpikir bagaimana melakukan pencatatan keperawatan secara rapi gitu ya, kemudian terstruktur, sistematis, dan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi setelah ini diisi, kemudian ini bisa submit form seperti itu. Oke, kemudian tahun 2000-an ketika komputer itu sudah mulai ada gitu ya, komputer sudah mulai ketika internet itu sudah mulai hadir lebih luas gitu ya, kemudian jangkauannya bahkan tahun 2000-an kita sudah bisa akses internet gitu ya, internet sudah mampu menghadirkan koneksi data yang lebih baik gitu. Itu perawat-perawat kita di Amerika mereka sudah menggunakan teknologi dengan fitur yang lebih canggih gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu handphone kita gitu ya ada infrarednya, mungkin kalau yang tahun 2000-an punya handphone gitu ya, itu kan kalau kita mau kirim data atau saya minta nomor handphonenya si ini dong gitu, kan kita mengirimnya pakai infrared seperti ini gitu ya, seperti ini nih infrarednya nih gitu ya, kirim data segala macam, kirim nomor handphone. Nah di Amerika benar. teknologi infrared itu digunakan di PDA untuk pelayanan kesehatan gitu. Jadi ketika perawat datang ke tempat pasien gitu, dia kemudian dia melakukan koreksi data, benar nggak pasien. Jadi kalau validasi data pasien gitu ya, benar nggak? Ketika di sini menunjukkan benar pasiennya Tuan Charles misalnya, berarti ini benar gitu ya. Jadi proses validasi data pasien itu menggunakan PDA gitu ya. Ini luar biasa tahun 2000-an loh gitu ya. Kemudian setelah itu validasi data pemberian terapi obat-obatan gitu ya. Makanya kita mengenal istilah 5 benar atau 7 benar sebenarnya. Benar obat, benar waktu, benar cara. Nah, itu semuanya sudah menggunakan teknologi PDA tahun 2000-an gitu. Beda dengan di kita. Benar Di itu kita ya, masih Pak ya. benar obat nggak? Benar nggak? Coba dicek segala macam. Nah, seperti itu. Benar. Nah, ini tahun 2000-an. Kemudian nah, ini yang kemudian teknologi dan kesehatan terus berkembang. Saya melihat kenapa kemudian di luar negeri itu teknologi itu berkembang sangat pesat di bidang kesehatan, karena apa? Karena pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan itu mereka menggandeng perusahaan teknologi, gitu ya. Jadi mereka itu nggak anti sama perusahaan teknologi, gitu ya. Beda sama di Indonesia, di kita itu mau berkembang itu susah sekali, gitu ya. Nah ini contohnya ya.
PDA digunakan oleh mahasiswa untuk diagnosa. Jadi kalau misalnya kita mengenal buku diagnosa keperawatan tunggu segala macam gitu ya, mereka sudah pakai PDA gitu. Jadi kalau kita ke kampus dulu gitu bawa buku sekarang mungkin ini ya buku diagnosa keperawatan yang dibuat sama PPNI gitu ya, itu kan tebel sekali kan gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dikembangkan dengan PDA gitu ya, sehingga informasi itu menjadi lebih cepat sebenarnya, kan nggak usah buka-buka diagnosa, saya mau nyari diagnosa untuk pasien dengan misalnya stroke apa saja sih kayak gitu, seperti itu. Kemudian ini PDA digunakan untuk memonitor data pasien yang sedang dioperasi. Jadi perawat yang kemudian pasiennya sedang dioperasi, dia bisa mengkonfirmasi bagaimana proses perkembangan operasinya kepada keluarga pasien, gitu ya, kepada keluarga pasien tanpa harus masuk ke ruang operasi atau tanpa harus menelpon di ruang operasi. Kenapa? Karena sudah bisa dilihat datanya. Dan yang kemudian ini sebelum pandemi ya, bahwa telekonferensi antara dokter dengan pasien itu sudah terjadi, gitu ya. Jadi ini masih menjadi barang yang sangat mahal gitu. Tapi sekarang ini menjadi barang yang sangat murah gitu ya. Ada satu rumah sakit di Jakarta gitu ya, yang kemudian karena kondisi pandemi ini mereka akhirnya menggunakan teknologi telemedicine ya. Jadi konferen antara dokter dengan pasiennya itu konferen gitu ya. Dan ini luar biasa ternyata. Saya diceritain sama direkturnya itu, dia bilang dengan modal $14. Jadi kalau Zoom kita sebulan ini kan $14 ya Bu ya, Bu Desi ya, gitu ya, $14 gitu ya, untuk 100 partisipan kan gitu ya, dengan limitnya 24 jam lah gitu. Nah rumah sakit ini menggunakan Zoom untuk telemedicine, jadi untuk komunikasi dengan pasien gitu ya, tetapi mereka berkontrak dengan asuransi yang menjamin pasien tersebut gitu ya. Tahu nggak pendapatannya dalam 1 bulan berapa? 1,2 miliar. Jadi dengan modal $14 tadi gitu ya, itu kemudian yang pasti ada modal dokternya gitu ya, ada dokternya, ada modalnya ketika pasiennya. Jadi prosesnya gini, luar biasa sekali ya Pak. Ketika mau telemedicine gitu ya, dengan menggunakan Zoom itu, perawatnya yang kemudian melakukan konfirmasi dan verifikasi pasien. Kemudian dia akan konfirmasi dokter, dok pasiennya sudah siap, dokternya akan buka Zoom-nya, gitu kan. Kemudian setelah itu perawatnya akan bilang ke pasiennya, ibu dokter sudah ready, silakan ibu buka Zoom-nya. Nah itu komunikasi telemedicine sesederhana itu. Tapi pendapatan rumah sakit dalam 1 bulan dari transaksi seperti 1,2 miliar. Jadi ini sesuatu yang memang saya melihat kita pun sebagai perawat harus mulai berpikir ke arah sana. Jadi saya barusan dapat artikel yang luar biasa, ada 425 halaman gitu. Salah satunya bahwa tren ke depan yang kemudian bisa dilakukan oleh perawat adalah babysitter. Nah, jadi layanan babysitter gitu ya, tapi sifatnya konsultasi gitu ya. Jadi babysitter atau orang-orang yang kemudian merawat bayi di rumah, kan mereka bukan perawat sebenarnya kan gitu ya, atau caregiver. Ketika mereka membutuhkan layanan yang lebih advance ke perawat, itu menggunakan layanan Zoom. Dan itu sudah ada dalam konsep tadi telemedicine tadi gitu. Jadi ini kita harus mulai mengarah ke sana nih gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngarah ke sana gitu, kita akan ketinggalan terus gitu. Oke. Bagaimana dengan teknologi ini kan karena kita judulnya teknologi kesehatan, saya hanya hapus teknologi keperawatan di Indonesia gitu ya. Bagaimana dengan teknologi perawatan di Indonesia? Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang kalau tadi tahun 2010 gitu ya, itu di Amerika mereka sudah mulai berproses PDA digunakan untuk mensupport pelayanan keperawatan di ruang perawatan gitu ya. Di Indonesia sampai tahun 2010-an itu teknologi yang mendukung pekerjaan perawat dianggap tidak penting dan high cost gitu. Nah, bahkan ada salah satu pejabat di rumah sakit yang pada saat saya ketemu dengan dia gitu kan, mereka bilang gini, perawat tanpa dokumentasi keperawatan yang computerized, perawat tanpa dokumentasi pun pasien bisa pulang gitu. Jadi buat apa kalau kemudian nih kita harus mendukung perawat, kita harus membudgetkan dana untuk perawat mengembangkan teknologi di rumah sakit gitu ya. Kenapa? Karena tanpa dokumentasi pun pasien bisa pulang gitu ya. Dan ini benar gitu ya.
Artinya ini dibenarkan oleh manajemen gitu ya. Nah, dan ini menjadi tantangan buat kita gitu ya. Sampai tahun 2010 gitu ya, teknologi sekali lagi teknologi yang mendukung pekerjaan perawat dianggap tidak penting dan high cost gitu ya. Ngapain buang-buang duit buat perawat sih gitu ya. Dan ini saya berinteraksi langsung dengan manajemen orang-orang tersebut lah gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah kenapa kita bisa sangat tertinggal gitu ya. Karena coaching teknologi sebagai bagian dari pendidikan keperawatan tidak dilakukan dengan serius gitu. Jadi saya ini sejak saya lulus itu saya memang tidak pernah menyentuh dunia pelayanan keperawatan gitu ya. Karena setelah saya lulus tahun 2004 itu saya diajak bisnis sama teman-teman ITB gitu ya. Ayo kita bisnis, kita bikin perusahaan gitu ya. Setelah bikin perusahaan kemudian akhirnya salah satu yang saya kerjakan adalah karena jiwa saya ini perawat gitu ya. Saya masuk ke dunia keperawatan gitu ya. Dan ternyata memang yang saya lihat hampir semua pendidikan keperawatan itu di tahun 2000-an sampai 2010 mereka enggan menyediakan fasilitas komputer di pendidikan gitu ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa komputer itu nggak penting buat perawat, buat mahasiswa. Yang dipentingkan untuk mahasiswa adalah mereka harus belajar nyuntik, mereka belajar nginfus, mereka belajar ambulasi pasien, mereka belajar gramasin pasien, gitu. Mereka belajar bikin diagnosa keperawatan, itu yang penting gitu. Teknologi nggak penting. Nah, ini betul, ini problem mendasar juga gitu. Makanya saya melihat juga pemerintah maupun birokrasi rumah sakit melihat bahwa perawat nggak penting punya komputer di ruang rawat ya gitu. Nah, ini tantangan gitu ya. Kemudian yang terjadi lagi bahwa sampai tahun 2000-an teknologi dan sistem informasi yang dikembangkan di pelayanan kesehatan itu masih sebatas pada billing system gitu ya. Jadi yang tadi kita lihat tahun 1960 di rumah sakit di Amerika mereka mengembangkan sistem informasi rumah sakitnya adalah billing system gitu ya. Di Indonesia itu sampai tahun 2010-an itu masih billing system gitu ya. Bahkan RSUD itu ya rumah sakit pemerintah nih, mohon maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya, itu mereka masih enggan menggunakan sistem informasi komputer untuk billingnya gitu. Nah, jadi ini yang terjadi gitu ya. Nah, yang terakhir sampai tahun 2010-an bahwa penerapan teknologi bersifat parsial dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan personal pengguna atau berbasis project gitu ya. Jadi ini yang menyedihkan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nih sekarang jadi kepala bidang perawatan, kira-kira apa nih yang bagus buat saya nih gitu ya. Nah, masih terbatas itu, tidak melihat secara keseluruhan bagaimana teknologi itu dikembangkan berbasis desain sistem gitu ya. Jadi kita harus bikin bisnis prosesnya, kita harus bikin desain sistemnya mau seperti apa yang bisa kita kembangkan pertama kali enggak gitu. Itu yang terjadi. Ya. Nah, bagaimana perkembangan komputerisasi keperawatan di Indonesia? Ya. Saya masuk UI tahun 99 dan alhamdulillah mungkin saya orang yang beruntung gitu ya. Saya dari kampung, saya dari Jawa Tengah, dari Pemalang. Selama saya dari SD sama SMA itu saya ini tidak pernah bersentuhan dengan komputer gitu ya. Ketika saya masuk ke UI, ke FIK UI, saya harus sekolah keperawatan, tapi ternyata saya belajar komputer. Ipanya suruh tidur ya? Wah, Ipa saya tidur. Saya tidur. Saya tidur. Ibu Eka Sari. Sama ini. Ibu Eka. Oke. Jadi tahun 99 itu pembelajaran mata ajar komputer keperawatan itu baru ada di UI gitu ya. Ketika saya roadshow ke akper-akper gitu ya, tidak ada sama sekali yayasan atau bahkan akper pemerintah gitu ya, itu mereka menyediakan komputer untuk mahasiswa perawat itu belajar gitu, tidak ada gitu. Jadi saya termasuk merasa orang yang sangat beruntung gitu ya, belajar pertama kali gitu ya, komputer keperawatan seperti apa gitu ya. Kemudian kita agak maju gitu ya, tahun 2002 gitu, itu saya ketemu dengan Suster Anselina. Beliau adalah direktur waktu itu beliau direktur keperawatan Rumah Sakit Caritas Palembang gitu ya. Beliau cerita bahwa saya mengembangkan sistem informasi keperawatan gitu. Seperti apa Bu gitu. Kemudian ceritalah gitu. Bu Anselina cerita gitu. Kemudian tahun 2004 gitu saya waktu itu setelah lulus dari UI, kemudian saya cari duit gitu ya. Baru lulus gitu ya. Saya ngajar di beberapa institusi pendidikan keperawatan. Saya jadi dosen, kemudian saya bimbing di lapangan dan saya ketemu di Rumah Sakit Fatmawati itu ruang ortopedi itu di situ
IT rumah sakit itu mengembangkan sistem informasi asuhan keperawatan gitu untuk pasien-pasien ortopedi. Jadi di situ pada saat misalnya ada pasien datang nanti dipilih diagnosanya apa, misalnya faktur tibia fibula gitu ya. Nah, nanti akan dipilih diagnosa keperawatannya apa gitu. Meskipun konsep itu sebenarnya salah karena kalau kita belajar asuhan keperawatan kan bahwa masalah keperawatan itu timbul dari respon pasien terhadap penyakitnya. Kalau yang dikembangkan di Fatmawati waktu itu agak salah, tapi saya benar-benar respect dan respon positif terhadap apa yang mereka kembangkan. Sampai ini kemudian dua institusi ini kemudian menginspirasi saya untuk saya membuat sebuah program namanya SIMBAK gitu ya, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Asuhan Keperawatan gitu ya. Jadi tahun 2006 itu saya buat ini, kemudian saya launching waktu itu di Rumah Sakit Darmais. Kemudian sebelum launching sistem ini saya implementasikan, saya uji coba dulu. Alhamdulillah waktu itu dapat tempat yang sangat-sangat potensial sekali di UGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan satu lagi itu di lantai 8 gedung B Rumah Sakit Darmais gitu ya. Jadi saya dikasih kesempatan untuk trial selama 2 bulan di situ untuk melihat respon perawat terhadap sistem yang saya kembangkan gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa tantangannya adalah tantangan di manajemen gitu ya. Jadi ini yang saya kembangkan, ini foto yang saya capture tahun 2006 bagaimana saya melatih teman-teman perawat di UGD untuk mereka belajar menggunakan sistem yang saya kembangkan. Gitu ya. Oke, ini tampilannya. Jadi di sini ada model. Jadi setelah kita input data pasien gitu ya. Kalau di SIM RS mungkin data pasien kita bisa ambil dari bagian admission gitu ya. Nanti masuk ke fitur ini data pengkajian pasien. Di sini nanti tinggal klik pengkajian masa keperawatan. Nanti di sini ada pengkajian head to toe yang saya buat gitu ya. Ketika itu diklik, misalnya pasiennya barisan jalan waktu efektif, kita kita klik data pengkajiannya atau kita isi data pengkajiannya, nanti akan muncul rekomendasi masalah keperawatannya apa di sini. Tinggal yang menentukan masalah keperawatan bahwa pasien ini mengalami gangguan rasa nyaman nyeri atau pasien ini mobilitas fisiknya terganggu atau rusak, itu adalah si perawat sendiri. Makanya tadi di awal itu namanya nursing decision support system gitu ya, nursing decision report. Jadi sistem ini kita kembangkan sebagai sistem penunjang keputusan untuk perawat gitu ya. Nah, nanti setelah ditentukan si perawat tersebut menentukan masalah keperawatannya, itu baru nanti di sini kita masuk ke bagaimana menentukan etiologinya. Ini tahun 2006 ya. Nah, tahun 2006 saya kembangkan ini. Kemudian bagaimana menentukan rencana intervensinya, bagaimana kriteria hasilnya, karena ini nanti akan menentukan apakah masalah keperawatan pasien teratasi atau belum gitu. Kemudian rencana kolaborasinya, kemudian tujuannya apa gitu ya. Nah, setelah ini baru masuk ke implementasi. Nah, ini model implementasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dari evaluasi ada beberapa yang sudah stabil gitu ya, maka tapi ada yang belum selesai, maka masalah teratasi sebagian dan segala macam. Dan ini terkontrol benar. Jadi setiap perawat itu akan terkontrol, dia dilakukan. Setiap pasien dia akan dikontrol oleh sistem pelayanan atau asuhan keperawatannya gitu ya. Dan ini kalau saya melihat sebagai orang yang perawat yang kemudian bergelut dengan dunia IT, saya melihat bahwa ini adalah masa depan gitu ya. Tapi masalahnya adalah masalah situasi yang tidak mendukung saat itu gitu ya. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat database perawat gitu ya. Jadi ini contoh database, tapi yang punya sistem ini karena udah lama banget, jadi saya nggak nemu gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita mengembangkan sistem informasi keperawatan di satu rumah sakit gitu ya, kita bisa tahu nih di rumah sakit ini berapa jumlah perawat kita yang misalnya punya kompetensi kegawat daruratan A gitu ya, atau berapa jumlah perawat kita yang misalnya punya misalnya ikut pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, kita bisa tahu itu semua. Kemudian kalau di luar negeri kan RN gitu ya, di kita misalnya yang SR-nya habis gitu ya, kemudian mereka pernah bekerja di unit mana saja. Nah, itu akan terkontrol gitu ya, ketimbang secara manual gitu. Kemudian ini contoh resume-nya gitu ya. Dan resume ini ketika saya membuat sistem resume pasien pulang ini, saya membayangkan bahwa sistem ini akan luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol asuhan yang dilakukan oleh para perawat gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa benar nggak sih pasien pulang itu dengan masalah keperawatan teratasi gitu ya. Nah, ini menjadi PR gitu, karena saya melihat sampai sekarang ketika pasien pulang itu dianggap masalah keperawatan cash close gitu ya. Dokternya bilang pasien boleh pulang ya terus gitu ya.
susternya langsung menyiapkan berkas-berkas untuk kepulangan pasien, tetapi kadang-kala teman-teman kita lupa bahwa pasien itu masalah keperawatannya itu belum teratasi. Dan ini bisa menjadi sebuah riset sebenarnya atau sebuah evaluasi buat pelayanan keperawatan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa, karena saya lihat di chat YouTube itu banyak mahasiswa gitu ya, itu kalau kita mengembangkan sistem informasi keperawatan yang berbasis komputer gitu ya, yang ini kita kembangkan di Indonesia khususnya, ini tentu akan sangat membantu bagaimana pelayanan keperawatan di ruang rawat gitu ya, atau di rumah sakit. Ya. Ini keunggulannya gini, memudahkan proses dokumentasi, ya, perencanaan, tindakan, dan evaluasi asuhan keperawatan itu akan terkontrol. Gitu ya. Asuhan kualitas pelayanan keperawatan itu akan terkontrol dengan baik. Gitu ya. Jadi misalnya ada pasien, kemudian pasien ini dirawat, pagi-paginya dirawat oleh suster A gitu ya. Kemudian siangnya dirawat oleh suster B gitu. Suster B bisa tahu apa yang sudah dilakukan oleh suster A di pagi hari dan masalah keperawatan apa yang sudah teratasi, mana yang belum teratasi, atau tindakan apa yang sudah dilakukan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk continuing atau untuk keberlanjutan dari asuhan terhadap pasien itu. Jadi semuanya terkontrol by sistem, gitu kan. Sehingga kalau misalnya catatan-catatan itu misalnya hilang gitu ya, itu bisa kita restore ulang dari sistem seperti itu. Yang ketiga adalah akses informasi yang lebih cepat dan efektif, gitu ya. Jadi kalau dengan paper, saya yakin untuk teman-teman yang sudah bekerja di ruang perawatan, kalau masuk ruang rekam medis itu pasti akan pusing gitu ya. Karena apa? Karena ruang rekam medis itu besar sekali, kemudian isinya berkas-berkas pasien gitu ya. Tapi dengan komputerisasi gitu ya, gitu ya, itu akan mudah sekali. Kenapa? Saya mau cari pasien yang 5 tahun lalu pernah dirawat di sini dengan misalnya diagnosanya adalah faktur misalnya. Gitu. Itu akan mudah sekali kita dapat datanya gitu. Dan yang terakhir adalah, ini saya singkat gitu ya, mencegah kehilangan data dan informasi secara pencatatan berulang gitu ya. Jadi ini yang menjadi poin penting dari keunggulan kalau kemudian kita mengembangkan sistem. Nah, ini kendalanya. Yang pertama adalah infrastruktur di rumah sakit belum mendukung. Yang kedua, SDM keperawatan tidak siap gitu ya. Jadi ini kendala yang paling utama gitu ya, karena ketika saya beberapa kali ditantang gitu ya, ketika saya presentasi ke beberapa rumah sakit termasuk ke Fatmawati, saya presentasi waktu itu dengan Dr. Toto gitu ya, beliau waktu itu menjadi direktur utama rumah sakit Fatmawati. Saya bilang, Dok, sistem ini akan sangat membantu perawat-perawat di rumah sakit Fatmawati untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Oke, Mas Subhan, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Subhan. Tapi pertanyaan saya gitu kan, ini yang kita bilang infrastruktur rumah sakit belum mendukung gitu ya. Kalau misalnya saya beli sistemnya Mas Subhan, kemudian Mas Subhan membuat sistem untuk kita nih gitu ya, dikustomisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Kira-kira nih Mas Subhan ya, berapa jumlah komputer yang harus saya sediakan di masing-masing ruang perawatan gitu. Kenapa? Karena kalau yang disampaikan sama Mas Subhan ini kan berarti semua perawatnya itu dokumentasinya komputer nih, gitu kan. Yang sekarang dilakukan oleh teman-teman perawat di sini adalah mereka dokumentasinya menggunakan buku masing-masing, Mas, gitu. Oh iya, benar juga ya, Dok ya. Saya nggak bisa menjawab, Dok. Gitu ya. Jadi saya akan mencari informasi dulu untuk menjawab itu. Kalau saya sudah ketemu berapa jumlah komputer yang harus saya sediakan di masing-masing ruang perawatan, saya akan ketemu Dr. Toto. Gitu. Sampai tahun 2010 saya nggak ketemu, gitu. Makanya saya lanjutkan, gitu ya. Gitu ya. Karena ini harus berdasarkan riset gitu ya. Berapa jumlah device yang harus disediakan. Dan benar, infrastruktur di rumah sakit itu belum mendukung. Kenapa? Karena teknologi itu masih sederhana. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan sistem dianggap sebagai beban. Nah ini tantangan yang luar biasa juga. Jadi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ngapain sih perawat bikin sistem informasi keperawatan gitu, sok-sokan gitu ya. Padahal pasien tanpa perawat pasien tanpa perawat dokumentasi pun bisa pulang loh, cukup dengan perawat mengerjakan instruksi dokter. Nah, ini menjadi sebuah PR besar kalau menurut saya gitu ya, bahwa memang mindset dokter terhadap perawat pada saat itu gitu ya. Itu memang masih seperti itu gitu ya. Dan mindset manajemen bahwa tanpa dokumentasi pun perawat bisa pulang pun bisa jadi benar. Kenapa? Karena teman-teman kita dokumentasi di lapangan itu nggak rapi sama sekali. Gitu. Sampai terakhir sekitar 3 tahun lalu saya ke rumah sakit gitu ya, itu saya melihat
para perawat melakukan pencatatan dokumentasi itu nggak rapi sama sekali. Bahkan ada satu kasus yang kondisi pasien tidak dikomunikasikan. Nah, ini tantangan beratnya gitu ya. Baik, ini yang pertama, ini yang saya kembangkan sebagai sharing gitu ya. Jadi memang tantangannya luar biasa dan saya sebenarnya ada teman-teman yang kemudian menyemangati saya untuk mengembangkan ini lagi karena sekarang eranya itu sudah lebih mudah gitu ya. Artinya gini, rumah sakit tinggal menyediakan tablet gitu ya, yang tablet itu bisa digunakan ramai-ramai untuk proses dokumentasi sebenarnya gitu. Tapi yang kemudian saya pikirkan adalah rumah sakit belum siap, perawat-perawat kita belum siap. Kenapa? Karena pendidikan keperawatan kita itu tidak mengajarkan tentang sistem informasi keperawatan. Beda sama di luar negeri. Di luar negeri itu pendidikan keperawatan yang IT ya, nursing informatik itu udah sampai S3 gitu loh. Di luar negeri, di kita itu belum ada gitu ya. Karena kalau kita mau belajar komputer, belajar IT ya kita mesti selingkuh ke fakultas sebelah kan gitu kan ya. Tidak di jalur keperawatan seperti itu. Oke. Ini problemnya gitu ya. Saya bisa jadi kemarin ada saran Mas Subhan, gimana kalau kita kembangkan sistem informasi keperawatan ini mahasiswa. Jadi bagaimana ketika mahasiswa itu melakukan praktikum di lapangan di rumah sakit itu dokumentasinya sudah computerized gitu ya. Kemudian ketika mahasiswa melakukan dokumentasi, dosen pembimbing di lahan maupun di pendidikan itu sudah langsung dapat terima datanya. Nah ini mungkin akan saya pertimbangkan untuk dibuatkan. Ini yang pertama yang saya kembangkan. Jadi memang sampai saat ini PR kita adalah bagaimana dari sisi teknologi kita mampu menghasilkan sebuah sistem yang itu terstandar, kemudian juga bisa digunakan oleh semuanya sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Yang kedua yang saya kembangkan, rekan-rekan sekalian, ini adalah aplikasi mobile buatan perawat pertama saya bilang gitu ya, yang memfasilitasi program webinar, e-learning dan blended learning. Jadi saya punya dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi CPD Online Perawat. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah ikut webinar yang diselenggarakan CPD Online Perawat untuk perawat ya, itu tahu gitu ya. Kemudian ada aplikasi T3 yang saya kembangkan. Aplikasi T3 ini untuk lintas profesi. Kalau CPD Online Perawat ini hanya untuk perawat gitu ya. Jadi di T3 itu lintas profesi, ada dokter, ada apoteker yang sudah pernah menggunakan, kemudian ada ahli gizi, kemudian yang sekarang itu saya dikontrak sama beberapa perusahaan farmasi untuk menyelenggarakan webinar di bidang kebidanan seperti itu. Oke, aplikasi ini teman-teman sekalian, T3 dan CPD Online Perawat, khususnya CPD Online Perawat, itu sebenarnya sudah saya pikirkan dan sudah mulai saya desain itu dari tahun 2017 gitu ya. Jadi bahkan tahun 2015 itu ketika saya masih di PPNI, saya sampaikan kepada Bu Dewi Irawati, waktu itu beliau masih jadi ketua umum PPNI sebelum diganti sama Pak Arif Fadilah, itu Bu, ayo kita mengembangkan online training Bu gitu. Seminar online untuk para perawat kita gitu ya. Bahkan kalau perlu kita menggunakan teknologi satelit gitu ya, sehingga teman-teman perawat yang ada di pulau-pulau terpencil, yang ada di pegunungan, mereka tidak perlu mengikuti seminar online perawat itu datang ke kota jauh-jauh untuk mendapatkan SKP, tapi cukup dengan mereka menonton siaran televisi yang itu dikelola oleh PPNI gitu ya. Tapi ide saya nggak diterima, ya sudahlah. Belum nyampe teman-teman PPNI waktu itu. Oke. Jadi tahun 2017 saya sudah mulai mengembangkan model sistem online karena saya berpikir bahwa di luar negeri itu yang namanya e-learning itu sudah sangat biasa sekali gitu ya. Saya beberapa kali ketemu dengan para pejabat IT gitu ya, yang kemudian mereka menunjukkan, nih saya ada sistem e-learning nih dari Singapura, iya, what's next gitu loh, kita ngembangin dong gitu, tapi itu nggak masuk gitu ya. Jadi 2017 gitu, yang harapannya sebenarnya dengan sistem ini kita bisa mengikuti dimanapun dan kapanpun gitu ya. Dan saya bersyukur pandemi COVID ini ternyata yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, itu membuka mata batin pengurus PPNI khususnya gitu ya. Kalau di IB itu saya melihat mereka ada dari P2KB-nya itu mereka ada modul e-learning ya, diklat e-learning ya. Tapi di PPNI nggak ada, dan alhamdulillah mulai COVID itu PPNI sudah bisa mengeluarkan SKP untuk webinar atau untuk blended learning. Dan ini merupakan terobosan baru kalau menurut saya
di PPNI seperti itu. Oke, seperti apa sih platformnya gitu ya? Jadi ini yang saya kembangkan gitu ya. Di aplikasi T3 maupun CPD online perawat itu adalah platform yang digunakan nantinya untuk diskusi antar dan lintas profesi gitu ya. Jadi di situ nanti memang kalau yang sekarang itu para member hanya bisa posting gitu ya. Saya bisa posting aktivitas saya segala macam gitu ya. Gitu. Tapi nanti ke depan bahwa postingan itu akan kita rapikan sebagai tempat komunikasi atau diskusi sesuai dengan komunitasnya gitu. Jadi kalau di situ saya sudah buat komunitas sesuai dengan ikatan himpunannya. Misalnya saya perawat jiwa, nanti saya bisa ikut komunitas perawat jiwa, saya bisa diskusi di situ gitu. Kemudian aplikasi ini juga dikembangkan sebagai tempat mengembangkan skill dan kompetensi tenaga kesehatan. Gitu ya. Makanya kita ada e-learning, ada blended learning. Gitu ya. Kemudian partner bagi organisasi profesi, bagi institusi pendidikan, dan bagi mitra penyelenggara atau event organizer untuk menyelenggarakan web dan seminar secara online atau blended learning. Jadi kalau misalnya kalau sekarang misalnya ada beberapa yang sudah kerjasama dengan kita itu untuk menyelenggarakan blended learning seperti itu. Kemudian untuk pendidikan memang target kita adalah bahwa kita ingin mengembangkan CPD online perawat atau T3 itu sebagai platform atau sebagai web portal penyelenggaraan blended learning, dan di kesehatan belum ada ini gitu ya. Ya tantangannya mungkin berat gitu ya, tapi kalau kita lihat di kampus-kampus yang lain, kampus ekonomi, kampus psikologi, kemudian kampus manajemen, program blended learning untuk kuliah itu sudah biasa seperti itu. Nah ini tantangannya gitu ya. Kemudian ini yang sudah saya kerjakan, ini saya buatkan konten untuk mereka bisa menyelenggarakan blended learning gitu, dari mulai syutingnya. Jadi saya punya tim kreatif yang kerjanya tiap hari itu bikin konten gitu ya. Kemudian proses editing juga seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan, fokus kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir yang saya buat, sebenarnya masih banyak gitu ya, cuman ini menurut saya ini 3 poin ini cukup yang untuk jadi paparan pada sore hari ini. Tahun 2019 saya dengan teman-teman perawat mendirikan PT Aplikasi Kesehatan Indonesia. Kemudian kita fokus untuk membuat aplikasi home care ya. Jadi kita sudah rekrutmen di Semarang sebelum pandemi Covid. Ini rekrutmen pertama kita sebelum pandemi Covid. Setelah itu kita mau roadshow per kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya, sudah di scheduling semuanya, tapi ternyata pemerintah Jawa Tengah dan Jawa Timur waktu itu DKI Jakarta juga langsung memberlakukan PSBB karena COVID. Jadi rencananya berantakan semua. Jadi ini belum jalan gitu ya. Tapi kita sudah rekrutmen, ini yang akan kita lakukan. Saya sampaikan, mudah-mudahan nanti dengan teman-teman di Padang Simbuan kita bisa kerjasama dengan PPNI-nya gitu ya. Bahkan termasuk di Jakarta itu kita sudah komunikasi dengan teman-teman di Komisariat PPNI Rumah Sakit Fatmawati. Mereka sudah rekrutmen untuk perawat-perawat di Rumah Sakit Fatmawati bergabung di kita, dan itu mau kita launching aplikasi ini di Rumah Sakit Fatmawati sekaligus acara Hari Perawat gitu ya. Tapi karena COVID akhirnya itu batal semua gitu. Oke, ini ada aplikasi home care yang kita kembangkan. Oke. Kemudian kenapa kita mengembangkan ini? Karena kita melihat ini adalah populasi digital masyarakat Indonesia, populasi digital gitu ya. Bahwa dari total populasi kita yang 272 juta ini handphone yang ada di tangan masyarakat gitu ya, itu ada 338 juta. Ya. Pengguna internet itu seluruh Indonesia gitu ya, itu ada 175 juta. Ya. Ya. Jadi kalau 175 juta pengguna internet ini didefinisikan dari apa? Dari ID atau dari email atau dari identitas mereka ketika mereka masuk ke dunia internet seperti itu. Nah, dari 272 juta ini, 175 jutanya ini mereka adalah pengguna internet. Ini yang kita sebut sebagai populasi digital. Nah, dari 175 juta ini yang mereka pengguna internet, yang aktif di sosial media adalah 160 juta. Ya. Jadi jumlah yang sangat besar sekali gitu ya. Untuk kemudian ini menjadi market yang potensial buat kita perawat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin perawat, ngomongin orang sakit gitu ya,
maka yang touching langsung dengan pasien di rumah sakit itu adalah perawat yang tahu bahwa si pasien ini butuh perawatan di rumah. Si pasien ini setelah pulang dia butuh perawat. Si pasien ini meskipun dia di rumah sakit seharusnya dia di rumah bisa dirawat di rumah, itu adalah perawat. Gitu. Nah ini sebenarnya potensial sekali gitu. Makanya saya dengan teman-teman perawat gitu ya, kita mengembangkan aplikasi home care tadi. Gitu. Nah ini adalah transformasi digital arah kebijakan strategi nasional dari pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah kita sendiri dengan tahun 2020 gitu ya, itu mereka sudah membuat sebuah pola bahwa di setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia, pemerintah akan hadir untuk memberikan layanan. Ya. Dan ini semuanya nanti akan didigitalisasi. Ya. Dari mulai akte kelahiran digital, gitu, kemudian imunisasi juga sekarang sudah mulai digital gitu ya. Jadi sudah ada aplikasinya gitu. Kemudian PAUD juga nanti akan ada proses digitalisasi gitu. Dan ini PAUD ini adalah salah satu yang bisa, jadi dari mulai akte kelahiran sampai bayi baru lahir sampai dia PAUD, ini sebenarnya ada area-area yang bisa menjadi lahan bisnisnya perawat gitu ya. Gitu. Ini yang kadang-kala kita lupa untuk menyentuh level ini. Gitu. Fokus kita adalah ketika kita lulus dari sekolah keperawatan adalah kita kerja di rumah sakit, kita kerja di klinik. Meskipun jadi TKS gitu ya, nggak apa-apa yang penting kita kerja. Enggak gitu. Dunia digital itu udah berubah. Jadi dunia Indonesia gitu dengan proses digitalisasi itu sekarang sudah berubah gitu ya. Sampai kemudian hamil, punya anak, semuanya ini mereka butuh perawat loh gitu ya. Mereka butuh perawat gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa mulai berpikir apa yang kemudian bisa kita berikan untuk mereka gitu ya. Dan 2010 ya, yang tadi ketika di awal saya bilang bahwa 2010 ketika para perawat itu kita ini masih ngomongin bagaimana komputer digunakan di dunia pendidikan, di pelayanan gitu ya, itu Gojek yang kita kenal itu sudah mulai hadir gitu ya. Jadi Gojek itu udah hadir tahun 2010 gitu. Nah, artinya apa? Digitalisasi itu sudah berlangsung lama 10 tahun yang lalu di Indonesia. Tinggal kitanya profesi perawat yang mau terlibat di dunia digital atau tidak. Gitu ya. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, mengapa perlu digitalisasi layanan perawat masuk ke healthcare 4.0 gitu ya, atau masuk ke dunia digital kita ini gitu ya. Karena yang pertama bahwa teknologi digital itu melahirkan peluang bisnis bagi perawat yang tadi saya sampaikan. Gitu ya. Jadi yang bersentuhan dengan pasien itu, yang tahu bahwa pasien ini butuh perawatan di rumah itu adalah kita perawat, gitu. Bukan dokter, bukan. Gitu. Jadi kita nih yang tahu nih, bahkan ketika pasien itu ada di rumah sakit, gitu ya. Ketika pasien itu ada di rumah sakit, gitu, itu yang tahu bahwa pasien ini sebenarnya nggak perlu di rumah sakit nih, gitu ya. Ini bisa dirawat di rumah, itu adalah perawat, gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya ingin memodifikasi kebutuhan ini menjadi sebuah sistem dengan aplikasi home care tadi. Dan tentunya ujung-ujungnya adalah bahwa kita bisa meningkatkan pendapatan perawat, gitu ya. Jadi Gojek itu di awal-awal itu karena memang Gojek itu nggak dibatasi gitu ya. Itu rata-rata pendapatan Gojek itu sampai 17 juta, gitu ya. Nah, karena apa? Karena mereka bisa memulai dengan benar. Nah, digital sekarang gitu, apalagi dengan COVID sekarang itu masyarakat juga sudah aware gitu ya, bahwa oh iya sekarang kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan layanan di rumah loh perawat gitu. Nah ini tantangan kita gitu ya. Baik, ini aplikasi yang saya kembangkan ini untuk nakes gitu ya. Tampilannya seperti ini. Jadi fungsi utama aplikasi adalah dia menerima panggilan pasien termasuk mengelola proses ordernya, kemudian menyimpan data medical record pasien dan keluarga, kemudian di sini juga ada program training dalam bentuk blended learning wajib setiap tahun untuk standar layanan dan skill sesuai kompetensi teman-teman, gitu. Bisa diakses secara gratis maupun ada yang berbayar juga nantinya. Kemudian pasien dapat mengelola layanan sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya saya ini punya skill perawatan luka gitu ya, maka pada saat kita registrasi di sistem gitu ya, maka si perawat tersebut akan kita registrasi dengan skill perawatan luka. Tapi kalau misalnya si perawat tersebut dia mengajukan saya mau melayani sunat gitu ya,
tapi ternyata si perawat itu tidak bisa menunjukkan sertifikat kompetensi menyunat itu, maka tidak kita approve. Jadi ini semuanya udah by system gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pasien? Nah ini ya, di pasien sendiri ada beberapa yang ingin saya implementasikan gitu ya. Salah satunya adalah jiwa gitu ya. Jadi bagaimana perawat-perawat jiwa itu bisa touching dengan pasien di rumah gitu ya. Saya pertama kali setelah saya lulus dari FIK itu gitu ya, saya dapat pasien jiwa di rumah. Jadi saya home care pasien jiwa di rumah gitu ya. Tapi karena waktu itu keterbatasan tempat gitu, keterbatasan jarak gitu ya, saya rumah di Depok, kemudian pasiennya ada di Bekasi Timur, jauh sekali gitu ya, dan itu saya diminta seminggu datang 3 kali, akhirnya saya menyerah gitu ya, dan waktu itu saya belum kenal istilah home care gitu ya, karena baru lulus gitu ya. Jadi ini poin penting. Jadi yang pertama adalah melakukan order tenaga kesehatan atau registrasi berobat ke klinik mitra. Jadi nanti juga kita akan kembangkan pasien juga bisa berobat ke klinik atau melakukan perawatan di klinik atau di rumah sakit. Kemudian tempat menyimpan data medical record pasien dan keluarga. Jadi kita kalau membuat aplikasi selalu berpikir gimana caranya biar pasien itu tidak menghapus atau menguninstall aplikasi yang kita buat, gitu, atau aplikasi yang sudah diinstal gitu. Makanya salah satu poinnya adalah kita ingin aplikasi yang kita kembangkan ini sebagai tempat medical record pasien dan keluarga. Kemudian nanti ada konsultasi online, kemudian ada informasi kesehatan yang kita kembangkan di situ, serta ada komunitas kesehatan, karena harapannya adalah ketika pasien, saya ini pasien stroke, nanti dia bisa bergabung dengan pasien stroke yang lain. Oke. Nah ini cara kerjanya, ini yang kita lakukan rekan-rekan sekalian. Jadi kita membangun network dengan PPNI atau organisasi profesi, kemudian dengan institusi pendidikan, gitu ya. Jadi yang dengan PPNI ini yang sudah kita lakukan di Jawa Tengah, gitu ya, dengan beberapa kabupaten kota yang kita sudah roadshow ke sana. Kemudian dengan institusi pendidikan juga di Semarang ada gitu ya, yang kemudian harapannya adalah nanti ketika mahasiswa lulus sudah mendapatkan STR, mereka bisa bekerja di home care digital dulu sebelum mereka mendapatkan misalnya masuk ke PNS atau misalnya bekerja di rumah sakit. Pun ketika mereka bekerja di rumah sakit, mereka tetap bisa melayani layanan home care online seperti itu. Kemudian ini yang kita lakukan partnership dengan klinik, dengan rumah sakit, dengan praktek mandiri, karena tadi itu. Jadi rumah sakit itu adalah marketnya perawat kita yang bergabung di home care online ini. Gitu. Jadi ketika dia pasien mau pulang ke rumah, gitu ya, dia butuh layanan di rumah, itu bisa direkomendasikan untuk menggunakan layanan kita seperti itu. Kemudian teamwork. Jadi teamwork ini yang sangat penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena bagaimana komunikasi dan kerja tim dalam satu wilayah, gitu ya. Teman-teman yang bekerja di rumah sakit, mereka bisa mendelegasikan pasiennya yang pulang ke rumah kepada yang tidak bekerja atau tidak bekerja di rumah sakit, dan mereka full di home care online. Tinggal masalah bagaimana transaksinya segala macam itu yang sudah kita punya aturannya, gitu. Oke, ini layanan kita. Jadi ada home care service, ada layanan panggilan ke rumah, dan ada layanan di klinik. Kemudian ini beberapa yang saya kembangkan yang serupa gitu ya. Jadi saya sebenarnya sudah membuat aplikasi banyak sekali gitu ya. Termasuk saya pernah membuat aplikasi perawat manager gitu ya. Jadi perawat manager itu bagaimana manajemen bisa mengontrol pelayanan perawatnya di ruang perawatan dengan aplikasi gitu. Itu saya sudah ada aplikasinya gitu ya. Tapi tidak perlu saya tampilkan di sini lah gitu ya. Jadi ini yang sudah saya kerjakan. Ini saya kerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah Kota Sukabumi, gitu ya. Nama aplikasinya Supercare Sukabumi, gitu ya. Ada di Play Store Android. Di aplikasi ini Pemerintah Kota Sukabumi itu mereka merekrut sekitar 60 perawat. Mereka merekrut 60 perawat untuk menjadi tenaga home care punya Dinkes, gitu ya. Jadi perawat-perawatnya direkrut oleh Dinkes, kemudian sebagai tenaga kontrak, gitu ya. Kemudian tugasnya adalah melakukan perawatan di rumah secara gratis, karena ini janji politiknya Pak Wali Kota. Kemudian di Bandung itu saya kembangkan emergency call Rumah Sakit Bayangkara Kota Bandung, tapi ini sekarang lagi kita kembangkan ke aplikasi home care, tapi untuk anggota polisi Polda Jawa Barat, gitu ya.
Jadi saya lagi mengembangkan aplikasi home care dan aplikasi panggilan emergensi kegawat daruratan untuk anggota atau Polda Jawa Barat, seperti itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, gitu ya. Karena sekali lagi bahwa pandemi COVID-19 ini membuka mata batin kita, membuka cakrawala berpikir kita, dan seharusnya bisa membuka peluang bisnis untuk perawat di Indonesia. Begitu, Bu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paparan dari Bapak narasumber kita, Pak Subhan. Cukup menarik dan sangat tersupport buat kita yang masih jauh tertinggal dengan teknologi informasi. Sampai tadi aja ada penjelasan bahwa memang teknologi informasi ini bukanlah sebenarnya sebelumnya ini dianggap tidak penting begitu ya Pak ya. Tapi memang kita saat ini ada belajar komputer, tetapi mungkin komputer itu kita anggap hanya sebagai kecanggihan teknologi saja, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya ketika selesai dari program studi terkhusus kesehatan itu intinya mampu atau dapat bekerja di pelayanan atau terkhusus di praktek-praktek dokter ataupun rumah sakit. Ternyata tidak sedemikian. Kalaupun anggapan kita seperti itu, dari sampai sejak lahir dari pendataan kita bisa menggunakan teknologi informasi. Sungguh luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan paparan dari para narasumber kita ini, teknologi informasi yang berkesinambungan dengan sistem informasi dapat mengembangkan kita sebagai tim kesehatan yang tidak berpikir hanya mampu dan bekerja atau bahkan mendapatkan penghasilan dari memberi pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien saja dengan secara langsung. Apalagi pada saat ini telah kita temui bagaimana kita tidak bisa langsung bertemu dengan pasien. Ternyata tadi oleh Bapak narasumber kita yang kedua ada sedikit membahas tentang home care dan tidak luput dari menggunakan teknologi informasi. Luar biasa Bapak Ibu narasumber. Bagaimana Bapak Ibu narasumber? Apa kita langsung saja kepada sesi tanya jawab nih Bapak? Boleh Bu. Kepada Bapak Subhan. Iya, silakan. Kepada peserta Zoom, kita kasih kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Halo Ibu Moderator. Bapak dan Ibu narasumber, di Kota Padang Sidimpuan lagi ada. Iya Ibu, di tempat kita sedang hujan Ibu. Jadi jaringan sedikit tidak mendukung Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak. Mungkin sebelum menunggu pertanyaan dari peserta Zoominar, ini ada pertanyaan Bapak yang langsung di chat kepada Ibu dan Bapak narasumber. Bisa saya bacakan Ibu, Bapak? Boleh Ibu. Mungkin yang pertama saya tujukan kepada Ibu narasumber kita yang pertama, di mana pertanyaannya, bagaimana cara yang efektif untuk pemerataan teknologi kesehatan di Indonesia itu sendiri, Ibu? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu narasumber kita. Kepada Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mungkin nanti Pak Subhan juga bisa menjawab pertanyaan ini, saya rasa, untuk cara bagaimana pemerataan teknologi kesehatan di Indonesia ya Pak. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber kita bahwa memang
seharusnya masyarakat itu sekarang harus lebih aktif untuk menemukan informasi-informasi, apalagi di tengah-tengah kita sudah tersebar Android yang setiap individu masyarakat Indonesia sekarang sudah punya, tentunya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah dibantu oleh beberapa praktisi-praktisi seperti Bapak Subahan contohnya. Untuk pemerataan itu sendiri tentunya kita selaku tenaga kesehatan yang telah mengetahui tentang peningkatan teknologi informasi, tentunya salah satunya dengan seperti acara yang kita buat ini adalah mengundang Bapak pakar di bidang teknologi informasi di bidang kesehatan, yaitu Bapak Subahan, agar memberikan informasi-informasi kepada kita bagaimana teknologi informasi khususnya bagi kita sebagai perawat dalam menangani pasien. Tentunya tadi telah disampaikan perkembangan-perkembangan teknologi komputer dan bagaimana cara perawatan pasien dari tahun 90-an ya Pak sampai dengan saat sekarang ini yang semakin berkembang. Namun kalau kita lihat di lapangan yang banyak jadi permasalahan itu Pak di daerah ini adalah salah satunya seperti kendala yang tadi Bapak sampaikan tentang infrastruktur, dan ada alat-alat yang sudah sampai ke daerah-daerah pun termasuk di Kota Padang Sidimpuan, namun SDM-nya masih kurang Pak. Nah, karena di sini tentunya yang SDM yang dimaksud itu adalah sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan ilmunya yang menangani pasien itu sendiri. Namun mungkin kurangnya pengembangan sistem tentunya di pemerintah kita masih banyak yang kurang. Nah, sama seperti yang disampaikan Pak Subahan tadi, takut jangan ada yang sakit hati gitu ya Pak, merasa tersinggung dengan pemerintah yang kurang dengan pengembangan sistem kita. Namun tidak ada salahnya kita akan mencontoh yang dilakukan oleh Pak Subahan tadi, tentunya dengan menciptakan beberapa teknologi yang bisa membantu masyarakat, tentunya dengan seperti contoh kalau dulunya kita ada puskesmas ditugaskan untuk melakukan puskesmas keliling ya Pak, karena memang masyarakat ada yang tidak bisa menjangkau pelayanan kesehatan sampai dengan ke puskesmas dan rumah sakit. Namun pemerintah membuat program puskesmas keliling yang nantinya tenaga kesehatan yang akan turun langsung ke lapangan. Namun pada saat sistem sekarang ini, masa pandemi ini memang benar kita telah dibuka mindsetnya bahwa segala sesuatunya harus dengan sistem informasi yang semakin tinggi ilmunya, dengan aplikasi-aplikasi yang telah diterbitkan oleh berbagai pakar, bisa digunakan oleh masyarakat tentunya dengan hanya menggunakan Android, dan mungkin kendalanya kurangnya pengembangan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan aplikasi tersebut. Tentunya sama seperti kita saat ya sekarang ini yang menyaksikan seminar hari ini, ada beberapa ilmu yang disampaikan oleh Pak Subahan tadi, ada beberapa aplikasi yang telah dibuat dan diterapkan di beberapa puskesmas dan rumah sakit. Tentunya itu akan kita contoh nanti dan akan kita coba mengaplikasikannya untuk melakukan asuhan pelayanan keperawatan kepada pasien. Tentunya kita selaku pelaku pendidikan di sini akan memulai dari mahasiswa. Kita akan coba mahasiswa melakukan asuhan keperawatan kepada pasien secara jarak jauh, yang tentunya kita harapkan derajat kesehatan semakin meningkat, yang diutamakan dari tempat kita sendiri seperti di sini di daerah sampai dengan nanti Indonesia, yang akan kita harapkan merata kesehatannya, yang akan bisa mencapai SDGs yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Moderator.
Jadi benar ya Bu ya, kalau SDM-nya jangan tersinggung kalau memang selamanya ini memang SDM itu kurang bisa dibilang ya kemampuan menggunakan teknologi informasi. Ya, memang masih kurang Bu, tapi tidak ada salahnya nanti kepada mungkin Bapak Ibu serta teman sejawat profesi kita dan juga mahasiswa yang hadir pada Zoominar hari ini bisa merasakan bisa menimba ilmu, menambah ilmu di luar dari keperawatan. Memang kita harus meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi informasi, karena itu yang sangat mendukung saat sekarang ini. Karena kita tidak bisa selaku perawat hanya menunggu di rumah saja, selaku home care atau hanya datang ke rumah, karena sekarang dengan kita datang ke rumah pasien pun harus memang menggunakan APD yang lengkap. Tentunya kita bisa dibantu dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa memantau keberadaan atau kesehatan pasien itu sendiri. Begitu, Terima kasih moderator. Ibu. Mungkin kepada Bapak narasumber kita yang kedua mungkin boleh ditambahkan bagaimana sih Pak agar teknologi kesehatan di Indonesia kita sendiri ini menjadi dapat paripurna atau merata. Mungkin boleh Bapak sampaikan sedikit kepada Bapak Subhan. Ya, siap. Yang pertama sebenarnya itu harus dimulai dari pendidikan. Ya, jadi pendidikan kita itu harus serius mengajarkan ilmu keperawatan yang terkomputerisasi gitu. Jadi kalau kita ngajarin cuman Word, Excel, PowerPoint itu udah selesai sebenarnya, karena di SMP, SMA gitu ya, itu para mahasiswa sudah belajar itu. Anak-anak SMP, SMA itu udah belajar Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Jadi ini mindsetnya masih diubah gitu ya. Kemudian pendidikan kita itu harus berani untuk investasi sebenarnya. Investasi membuat sistem, investasi mengembangkan sistem kayak gitu, atau berpartner sebenarnya gitu. Itu yang paling mendasar. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan generasi yang paham teknologi kalau kemudian kita sendiri tidak mengajarkan mereka teknologi gitu. Kita ngajarin perawat-perawat kita nyuntik ya Pak, perawat kita taunya ya gue jadi perawat nyuntik gitu ya. Tapi kalau misalnya perawat kita diperkenalkan dengan teknologi gitu ya, mahasiswa-mahasiswa kita diperkenalkan dengan teknologi, baik e-learning gitu, atau blended learning, atau misalnya tadi yang pernah saya buat sistem informasi perawatan tadi gitu ya, bagaimana mengenalkan mereka dokumentasi berbasis komputer gitu ya, itu mereka keluar pun akan punya mindset yang berbeda. Ketika mereka datang ke rumah sakit gitu ya, mereka ngeliat, aduh sayang banget ya, seharusnya rumah sakit sudah bisa mengembangkan sistem ya, apalagi kalau kemudian bisa dianggarkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan gitu ya. Kemudian bagaimana teknologi ini bisa menyeluruh gitu ya. Saya lihat gini, sekarang itu yang namanya device infrastruktur itu udah nggak isu lagi. Bukan no isu lah, bukan isu lagi sekarang. Kalau dulu tahun 2006, tahun 2007 ketika saya presentasi ke rumah sakit di Jakarta, bagaimana mengembangkan sistem informasi keperawatan, itu jadi isu besar. Infrastruktur itu jadi isu besar. Tapi sekarang dengan handphone kita sudah bisa transaksi net banking, handphone kita udah bisa browsing, handphone kita udah bisa melakukan segala sesuatu yang hampir sama dengan komputer gitu ya, itu no isu lagi gitu. Dan harganya juga murah sekali gitu. Misalnya gini, berapa sih harga semahal-mahalnya tablet? 3 juta dapat. Kalau kita harus menyediakan komputer minimal 6 juta. Benar ya? Belum powernya gitu kan. Nah, seperti itu. Ini yang mindset ini yang harus kita bangun. Tetapi sekali lagi bahwa ini dimulai dari pendidikan gitu. Makanya tadi saya sampaikan mudah-mudahan nanti inilah salah satu poin yang mau kita kembangkan di CPD online perawat gitu ya, itu adalah tadi ada blended learning ini sebenarnya tinggal kita publish tapi belum kita publish gitu ya. Kemudian satu lagi itu adalah ASKEP sebenarnya, asuhan keperawatan. Jadi kita pengen CPD online perawat itu juga nanti bisa menjadi tempat belajarnya perawat bagaimana mengelola ASKEP pasien. Itu pasti akan publish. Yang terakhir sebenarnya yang tiga ini adalah nanti ada modul tryout uji kompetensi di situ di CPD online perawat. Tapi belum kita publish, rencana tahun depan gitu ya. Makanya nanti kita akan banyak mengajak kerjasama dengan kampus-kampus bagaimana mereka menggunakan aplikasi tadi CPD online perawat untuk pembelajaran di kampus itu, kemudian untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit seperti itu.
Kemudian ini ada pertanyaan menarik gitu ya. Apa namanya? Kira-kira bisnis apa sih yang bagus untuk mahasiswa gitu ya? Gini, Iya benar Bapak. kalau saya boleh usul gini, ini kan kampus ya. Kampusnya apa namanya, Iya, Bu? Nama kampusnya apa, Bu? IKESUP, Institut Teknologi dan Iya. Kesehatan. Ya, cakep banget kan ya gitu ya. Nanti kerjasama dengan saya, Bu, gitu ya. Maksudnya gini. Iya, dengan senang hati Bapak. Jadi kampus itu membuat klinik home care, Bu. Membuat klinik home care. Nah, dosen-dosennya, ya Bu ya, dosen-dosennya itu SIPP-nya itu diurus, Bu, untuk bisa praktek mandiri, Bu. Gitu ya. Kan udah punya STR nih dosen-dosennya kan ya. Udah punya STR. Ya kan? Nah, mahasiswa itu nanti diibaratkan sebagai caregiver. Kalau caregiver itu nggak perlu STR. Jadi Bu ya, kan sekarang gini, kalau misalnya layanan caregiver, misalnya saya butuh caregiver 8 jam di rumah pasien, saya butuh caregiver untuk menemani pasien geriatrik misalnya, pasien yang lansia gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dikerjakan oleh mahasiswa, Bu, gitu. Jadi itu yang mau kita kembangkan juga dengan kampus-kampus gitu ya. Jadi bagaimana kampus itu punya layanan home care online ketika si pasien butuh perawatan yang benar, tindakan keperawatan, baru nanti perawat yang punya STR dan SIPP yang akan berjalan, yang akan bekerja. Tapi kalau misalnya tindakannya tindakan sederhana yang itu bukan dalam tanda kutip tindakan medis, tindakan keperawatan gitu ya, maka itu bisa dilakukan oleh para mahasiswa, Bu, gitu ya. Dan itu bisa menguntungkan buat mahasiswa karena ada satu kampus di Jogja yang melakukan itu, gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu itu mereka kemudian dipekerjakan oleh institusinya di klinik home care-nya kampus gitu ya untuk mengerjakan tindakan seperti itu, Bu. Gitu. Jadi mereka membayar kuliahnya bekerja sebagai tenaga home care kampus gitu. Nah, tapi ini maksudnya gini, kenapa saya sarankan menggunakan teknologi gitu ya? Agar apa? Agar terkontrol siapa yang melakukan gitu, kemudian apa yang dilakukan di rumah pasien, kemudian yang dilakukan apa saja itu terkontrol sehingga kontinuitas layanan keperawatan di rumah pasien itu bisa diatur gitu. Oh ya, ini kemarin mahasiswa yang melakukan ini, dia melakukan ini, kemudian siapa lagi seperti itu. Itu ya Bu ya. Jadi sekarang itu nggak ada isu lagi gitu. Teknologi itu sekarang masalahnya mau dan nggak mau, bukan mampu dan nggak mampu kan. Nah, kan kalau kita mau merubah kan tahu, mau, mampu kan gitu ya. Tahu udah tahu, semuanya udah tahu, gitu kan. Mampu nggak mampu gitu ya. Masalahnya mau atau enggak. Tapi nggak gitu. mau. Yes, betul. Sadar, kurang kesadaran ya Pak. Ya, betul. Tidak mau merubah. Udah ada lagi? Ya, ada lagi? Iya, itu tadi penjelasan dari Bapak. Tentunya kita mungkin di bidang pendidikan. Ada satu lagi Bapak. Kayaknya udah hilang nih Bu moderator, memang jaringan sepertinya Pak. Tunggu Bu moderator lagi. Ya. Kalau dari chatting nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, atau mungkin peserta Zoominar ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu serta adik-adik kami sekalian? Maaf Bapak, jaringan kita hilang lagi nih Bapak. Satu pertanyaan lagi bisa Bapak? Karena kita masih ada waktu nih Pak. Pertanyaannya, mengapa di fakultas ataupun jurusan keperawatan belum banyak diterapkan teknologi asuhan keperawatan untuk pembelajaran dan pelatihan agar tidak gaptek? Mungkin boleh dijelaskan sedikit kepada Bapak Subhan? Bu, problemnya itu satu Bu. Pendidikan keperawatan itu masih memandang komputer itu atau teknologi itu bukan bagian dari mata ajar yang harus diajarkan. Kadang-kadang itu jadi kurikulum ekstrakurikuler, lu mau belajar atau enggak ya silakan, kayak gitu. Itu problem utamanya kita gitu.
tenaga-tenaga pendidik kita ini, dosen-dosen kita, itu tadi Bu, mereka itu istilahnya gini, karena sebagian besar dosen-dosen kita touchingnya atau sentuhannya terhadap teknologi itu kurang gitu ya, mereka bingung kalau kita bikin mata ajar komputer keperawatan, yang diajarin apa ya? Oh, yang diajarin ya itu paling Word, Excel, PowerPoint, selesai gitu. Padahal seharusnya bukan itu. Seharusnya adalah yang diajarin, oke, bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem pembelajaran misalnya, atau bagaimana dokumentasi itu bisa dilakukan secara computerized kayak gitu, Bu. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena memang problemnya ya infrastrukturnya nggak ada gitu loh. Yang tadi saya buat itu kan tahun 2006 ya, kemudian dipakai di Poltekkes Jakarta 1, Poltekkes Jakarta 3 gitu ya. Itu belajar tentang dokumentasi keperawatan gitu ya. Kemudian ada beberapa institusi di Jakarta yang menggunakan program saya tadi, misalnya Stikes Kota Medika, kemudian ada Akper Pelni, ada Akper Hang Tuah gitu ya. Itu pun setelah saya ketemu dengan direkturnya, kemudian Bu, ayo kita ajarin mahasiswa kita untuk belajar bagaimana kita perkenalkan program dokumentasi. Saya yakin ini suatu saat nanti akan diperkenalkan atau akan hadir di Indonesia. Meskipun mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tapi setidaknya kewajiban kita sebagai institusi pendidikan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa itu terpenuhi, dan alhamdulillah diterima gitu ya. Cuman sekali lagi itu pada akhirnya tidak menjadi main bisnis saya gitu ya. Main bisnis saya, karena kalau jadi main bisnis kan pasti saya akan penetrasi kemana-mana kan gitu ya. Gitu. Jadi itu masa lalu lah, saya sudah pernah mengerjakan itu gitu. Problemnya ya tadi, kita ngomong kemana-mana, ngomong ke daerah itu nggak diterima. Kenapa? Karena hampir sebagian besar pemilik kampus keperawatan gitu ya, direktur keperawatan, direktur akademi keperawatan gitu, itu masih memandang bahwa nggak perlulah itu gitu. Wong kita ngajarin perawat jadi perawat kok, bukan ngajarin perawat pinter komputer kok, ya gitu. Itu problemnya gitu. Tapi sekarang akhirnya terbukti Pak bahwa teknologi itu sangat dibutuhkan. Kalaupun sebenarnya Bapak bilang sebelum-sebelumnya itu tidak gitu. Terkhusus di masa-masa pandemi ini gitu. Ya, betul. Nah, ini yang jadi kemudian menjadi sebuah peluang sebenarnya bagi yang mau main gitu. Bagi yang mau main. Dan insya Allah saya akan mengembangkan itu dengan versi yang lebih simpel ya, untuk mahasiswa, untuk kampus gitu ya. Tadi di aplikasi si video online perawat. Oke Bapak, terima kasih, itu tadi penjelasannya. Berhubung waktu kita sudah hampir selesai, itu tadi paparan dari kedua narasumber kita. Dari Ibu narasumber yang pertama yaitu tentang teknologi informasi sebagai solusi di masa pandemi COVID-19. Dan dari Bapak narasumber kita yang kedua yaitu layanan kesehatan pasca pandemi. Jadi memang dari kedua narasumber kita ini sungguh menarik. Sedikit saya sampaikan kembali bahwa seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, komputerisasi dengan menggunakan semua jenis apapun yang kita lakukan saat ini, memang teknologi informasi ini sangat kita butuhkan. Terkhusus kalaupun sebenarnya di institusi kita menggunakan atau mempelajari komputer, tetapi karena kita selama ini mungkin tidak memperkenalkan bagaimana menggunakan komputer itu sendiri dengan menggunakan ataupun layanan-layanan nantinya di rumah sakit ataupun di praktek-praktek yang lain yang berhubungan dengan layanan. Jadi kedepannya mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan merubah bagaimana cara agar pelajaran komputer ini terkhusus kita hubungkan dengan bagaimana nanti ilmu kita, misal kesehatan, dengan menggunakan komputer itu sendiri, sehingga memang bisa dibilang begitu ketemu dengan pelayanan yang menggunakan komputerisasi, kita tidak gaptek, bukan begitu Bapak? Jadi insya Allah kedepannya, kita selaku institusi kami sendiri, ITKSU ataupun Institusi Teknologi Kesehatan Sumatera Utara ini, perlahan-lahan kita rubah sesuai yang disampaikan oleh Pak Subhan. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Kami sangat mengharapkan nih kedepannya Bapak bisa kita kerjasama agar mahasiswa atau para lulusan kami nantinya keluar ataupun lulus dari kampus kita ini tidak hanya
berpikir selesai lulus bekerja di rumah sakit, tetapi tidak mengenal bagaimana yang dikatakan dengan sistem informasi ataupun teknologi informasi. Tetapi harapan kita memang mampu dengan menggunakan teknologi informasi tersebut. Begitu Bapak. Terima kasih Bapak, Ibu narasumber. Inilah acara Zoominar kita telah berakhir. Terima kasih juga kepada peserta Zoominar telah bersedia meluangkan waktunya. Silahkan nanti sebelum di live di Zoominar ini isi absen dengan link yang sudah dibagikan. Iya, nanti bisa Anda lihat dengan apa. Terima kasih Bapak Matenun, Bapak Subhan. Ya, saya izin live ya. Ya, oke, terima kasih Bapak, semuanya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak. Ya Bu, saya izin live salat asar ya. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Ibu. Mana? Terima kasih Bu moderator, saya live juga ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum. Udah.
Kepada para peserta masih ada waktu, kami persilakan untuk isi absen melalui link yang telah kami perlihatkan. Kemudian nanti untuk sertifikatnya bisa peserta download seperti seminar-seminar yang lain. Berapa menit lagi sih? Berapa menit lagi? Sekali lagi terima kasih atas partisipasi buat peserta seminar. Berhubung waktu kita telah selesai, kami segenap panitia Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf dalam hal penyampaian atau etika dalam penyampaian di dalam seminar ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk live. Terima kasih.